balik lagi sama Pico Garrett. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal kompresi ya. Jadi apa itu kompresi? Nah, kompresi itu pemadatan udara yang dihasilkan oleh putaran piston. Jadi semakin tinggi kompresi suatu kendaraan itu dihasilkan dari semakin kecilnya gap antara ruang bakar sama si piston itu sendiri. Nah, tapi kita nggak mau ngebahas itu gimana caranya naikin kompresi atau hitungan kompresi atau rumusnya gimana, enggak. Kita cuman ngobrolin soal motor standar yang kompresinya dinaikin tapi bukan bertujuan buat kompetisi gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau setahu gua ya, kalau misalkan salah ya mohon dikoreksi buat yang senior. Kompresi itu kalau semakin tinggi oktannya juga semakin gede. Seperti halnya kayak lu misalkan pakai kompresi 10, 12, 13 terusnya. Kalau lu buat harian ya kompresi itu nggak perlu tinggi-tinggi gitu. Di kisaran 10 juga udah enak gitu. Ini catatan buat harian, bukan buat balap. Karena yang kita kerjain ya buat motor buat harian aja, bukan buat balap. Kalau buat balap ya banyak lah bengkel-bengkel yang lebih ngerti bikin motor balap yang kenceng-kenceng. Kalau gue sih ya standar-standar aja gitu, tipis-tipis aja lah, buat harian enak gitu. Kenapa gue kalau bikin motor tuh nggak terlalu tinggi kompresinya kalau buat harian gitu. Ya satu, biar masih bisa minum BBM yang murah gitu, Pertalite atau Pertamax biasa gitu, nggak perlu pakai turbo atau apa ya. Yang masih satu murah, dua masih gampang dicari buat di kampung gitu. Terus kalau kompresi terlalu tinggi itu juga, kalau misalkan bensinnya nggak cocok juga ngerintik gitu. Kalau kepadatan kompresi itu motor bukannya kenceng malah nggak lari. Kayak lu makan kekenyangan gitu, kalau suruh lari juga jadi males gitu. Bukannya lu tambah kenceng malah males lari gitu. Sama motor juga gitu, sama si kompresi ini. Terus kalau terlalu padat kompresi itu rawan jebol gitu. Ya minimal gap si. Nah, kasih contoh nih di ini nih, motor ini kompresi terlalu tinggi, terus misalkan yang share yang tipis gitu, biasanya bakal patah nih di sini nih, bakal apa di got ring share ini bakal patah gitu, cuil atau apalah namanya, pokoknya intinya rusak minimal di situ lah. Paling parah yang motor lu jebol, mamprak semua. Terus gue kalau motor harian ya biasanya sih mentok-mentok gue kasih di oversize 200-nya dia gitu, atau mungkin di 300 lah maksimal. Ini kayak ini Tiger nih, gue pakai VIM 65, bloknya gue kasih punya Bison, sorry bukan Bison, Phantom. Ngapa jadi Bison dah, Phantom, pakai Phantom. Ini Phantom lebih ini, jadi siripnya lebih gede, jadi lebih adem juga dibanding punya asli Tiger ya. Kalau Tiger ini lebih tipis.
Kalau punya Phantom lebih apa sih, lebih gede siripnya, lebih tebal juga. Terus kalau misalkan terlalu tinggi juga kompresi, bukan terlalu tinggi, lebih tinggi dari standarnya lebih gitu, mungkin lu pernah ngalamin motor tuh kalau malam tuh enak banget, tapi giliran siang motor lu larinya berasa banget kurang. Ini ngomongin motor harian ya, bukan motor buat balap ya. Kalau motor buat balap mungkin bisa dari settingan segala macam. Nah itu yang bikin kalau misalkan malam tuh motor tuh enak banget. Kalau siang berasa kurang tuh kalau kompresinya terlalu tinggi, nggak diimbangin kayak noken as yang pas, terus karburator, terus timing pengapian pas gitu. Ya kalau emang motor buat mainan gitu mungkin bakal diimbangin itu semua. Cuman kalau motor harian kan paling ya karbu standar, paling main PJMJ doang, timing pengapian juga standar, anggaplah cuman main share doang, anggaplah noken as juga semi, itu pun tipis, bukan yang inian, bukan yang lift tinggi gitu ya, cuman semi jatuhnya. Itu pasti bakal berasa banget. Kalau malam tuh enak, kalau siang tuh berasa kurang enak gitu. Kenapa? Kalau malam itu cenderung dingin. Ya oke lah, mungkin dibilang wah dari settingan karbu terlalu kering gitu. Kalau siang mungkin juga pengaruh, cuman ya itu nggak signifikan banget. Jadi ya menurut gua kalau lo mau kompresi tinggi ya lo mesti ngimbangin dari bagian noken as, timing pengapian, dari karbu juga tau, terus bahan bakar gitu, itu harus ngimbangin juga. Tapi kalau buat harian yang bensin masih pertalite, karbu standar, main PJMJ doang, timing pengapian standar. Nah kan semua itu kan standar tuh, masih motor lu kan. Tuh gua saranin lu kalau mau naik kompresi tipis-tipis, kalau motor lu Tiger tuh bisa pakai punya GL Pro Newtek, kayak gitu modelnya. GL Pro Newtek tuh kayak gitu modelnya, tuh nggak terlalu tinggi, kompresi pun masih di bawah 11, jadi lu kasih pertalite pun masih cukup lah, masih mampu. Pertalite masih mampu, nggak usah geser-geser pengapian, pakai pengapian Tiger original juga masih enak lah. Kayak karbu standar Tiger original juga masih enak gitu, nggak usah banyak perubahan. Terus kalau menurut gua, kalau misalkan lu cuman buat standaran sih, ya anggaplah motor lu GL naik stroke ke pakai bandul Tiger gitu, pakai kerkas Tiger, ya kan. Gue saranin sih mending lu ganti blok Tiger sekalian daripada lu pakai apa namanya, pakai blok punya Mega Pro atau GL Pro Newtek tapi lu pakai pistonnya CBR 150. Itu kan diameternya sama, CBR 150 yang KPP itu diameter sayarnya sama 63 gitu, 63. Terus kalau menurut gua itu rawan longgar itu menurut gua ya. Kalau motor lu standar, balik lagi motor lu standar, yang lain gak diimbangin, olinya apa namanya ya, oli standar lah, kayak oli yang murah gitu, kayak Prima XP, terus Federal gitu, maksudnya yang bukan oli mahal gitu. Terus yang pompa oli lu nyemburnya ya juga pompa oli standar yang nyemburnya cuman segitu-gitu aja, ya akan lebih
cepet ganti seher, lebih cepet ngeplek gitu. Jadi saran gue sih mendingan lu pakai misalkan motor lu GL naik stroke ke Tiger gitu, mendingan lu ganti bloknya sekalian ke Tiger, blok sehernya ke Tiger sama sehernya sekalian gitu, tuh jauh lebih aman. Ngomongin di nanti ruang bakarnya gimana ya, ya jatuhnya ada perbedaan dikit, cuman masih oke lah gitu, nggak bakal motor lu jadi loyo gitu, enggak. Jadi gue kalau ini cenderung gue saranin begitu. Dan lu blok seher juga nggak perlu beli yang asli lah, beli yang KW yang itu juga, asalkan yang penting sehernya sih. Daripada lu ngeboring ulang yang boringan harga 200.000, itu mending ya beli blok seher Tiger yang harga 3,5 itu. Blok lu Tiger baru hitungan boringan juga sama aja. Lu ganti boring di tukang bubut sama beli, ibaratnya beli blok seher yang imitasi juga jatuhnya sama aja gitu. Jadi cenderung lebih kayak gitu. Nah, kenapa kalau motor lu malam tuh enak, siangnya kurang, itu ya karena itu. Kalau kompresor lu terlalu tinggi ya jadi panasnya berlebih. Terus kalau motor tuh panasnya kebangetan lebih dari yang seharusnya gitu, pasti bakal loyo gitu. Terus ntar balik lagi, kalau misalkan intinya gini lah, nggak usah malam lah. Terus siang kalau hujan sama siang panas tuh pasti beda gitu. Nggak kayak pas lagi dingin, motor lu dingin sama motor lu panas tuh pasti beda banget. Kalau kompresor lu terlalu tinggi, gue saranin kalau lu buat harian sih pakai di bawah 11 tuh masih oke lah. Di bawah 11 nggak usah tinggi lah, buat harian kan, balik lagi buat harian. Kayak ini gue bikin juga di bawah 11. Terus apa namanya, pengapian juga masih original, cuman gue geser dikit biar lebih advance aja. Terus kayak kopling tadi juga gua ini koplingnya pakai 6 lapis, noken asnya juga custom, nggak terlalu tinggi, masih yang ibaratnya buat standar. Tuh. Sih oke lah menurut gue sih gitu sih. Kalau lu mau kompresi tinggi tanpa diimbangin yang lain ya sama aja, motor lu juga nggak bakal mau lari kayak lu makan kekenyangan gitu. Kayak lu makan kekenyangan kan, mau lari juga males, buat apa gitu. Mending yang makan yang sedang-sedang aja, tenaga bisa ngisi, lu lari juga nggak ngeri muntah. Sama halnya motor kompresi tinggi juga kayak orang muntah itu anggap orang jackpot, orang mabok tuh ya rusak gitu, rusak motornya, rusak gitu, jebol. Jadi menurut gue sih itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain atau apa ya bolehlah kita sharing-sharing di kolom komentar ya kan. Intinya itu aja. Terus kalau ngomongin yang lain ya kayak pengapian gue cuman geser-geser dikit. Ntar gesernya kayak gimana mungkin gue bikinin lah videonya next. Soalnya juga ini ibaratnya buat harian, buat nyari duit. Jangan sampai lu motor buat nyari duit jadi jebol, jatuhnya jadi lu buang duit. Intinya itu. Udah gitu aja ya.
mungkin kalau ada bahasan lain mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Oke, gitu aja. Thank you udah mampir. Jangan lupa like, komen, sama subscribe, dukung channel kita. Kalau ada yang perlu ditanyain atau apa ya komen-komen aja di bawah. Oke, thank you.